terselenggara yang pertama acara pembukaan, yang kedua sambutan dari pengisian angket dari penggerak, di mana salah satu guru kita yaitu Bu Yuna SPD yang lolos dalam calon guru penggerak angkatan nominasi calon guru penggerak. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Dan semoga senantiasa tercurahkan pimpinan kita yang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan sampai kepada kita. Kepala sekolah SMP Hidayah Cikajang, menikmati bapak dan ibu guru yang hadir. Saya dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di SMP Hidayah Cikajang. Ada acara yang akan terselenggara yang pertama acara pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat sesi tanya jawab, pengisian angket, dan yang terakhir acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi SPM. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa ala tawaddin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Salawat salam merupakan kepada kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat tabi'innya sampai kepada kita dapat syafaat hidayah jamaah ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Presiden yang bisa hadir pada acara yang positif diskriminasi pembebasan dari calon guru penggerak, di mana salah satu guru kita yaitu Bu Yuna SPD yang lolos dalam calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut ini. Ini merupakan salah satu apresiasi dari pihak sekolah kepada beliau, di mana beliau untuk menjalani salah satu tugas beliau yaitu calon guru penggerak di Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya harapkan materi yang diberikan oleh Ibu Nina ini bisa bermanfaat untuk kita semua, supaya kita selaku guru di lingkungan SMP Indonesia itu lebih paham bagaimana caranya memberikan pelajaran di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga ini menjadi motivasi lebih kepada semua yang ada, supaya bisa lebih mengikuti apa yang bisa mengikuti apa kita berharap kan kita depannya bisa mengikuti ya sekolah kita ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu mungkin berhubung waktu kita sudah agak lama, agak siang, tentu saja mungkin kita yaitu
materi yang Baik, sekolah dan ibu bapak guru lainnya yang juga saya hormati, terima kasih sudah hadir di sini untuk menyempatkan waktunya dalam mendukung acara diseminasi yaitu salah satu modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini, yaitu modul budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu, boleh? Kita tegang ya, biar tidak ngantuk, boleh? Oke, siap. Saya minta Ibu Bapak di sini, ini ada hadiahnya loh Bapak Ibu, ada hadiahnya ya. Jadi semangat ya, semangat. Saya minta Bapak Ibu secara berurutan berhitung dari 1 dan seterusnya. Tapi setiap kelipatan kita jawabnya siap. Gimana? Bisa? Ya, jadi misalkan 1, 2 siap. 4, 5 siap. Gitu ya? Siap? Oke, kita mulai ya. Dari mana dulu? Bapak kepala mau ikutan? Oke, siap. Oke, hadiahnya buat Bapak kepala aja. Stop, Bapak MC. Iya, boleh. Stop, Bapak MC terus ke sini ya, boleh. Nggak bisa. Stop, boleh. Siap ya? Siap. Duduk juga nggak apa-apa. Yang nyaman aja. Ya, berarti ke sana. Ya, ini terakhir berarti ya. Ya, ya. Nanti kalau saya butuhnya apa minimal 8 kalau misalkan berhenti kalau misalkan kita lanjut aja berputar lagi, menghitung lagi ya. Oke, siap. Mulai. Berarti siapa tadi yang salah? Enggak, yang ulang lagi ya. 1,
yang mau memberikan apa atau bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa melihat apakah ada makna dari itu? Ada. Betul. Kalau orang yang di depan itu mengikuti yang belakang kan tadi, jadi harus sesuai dengan arahan. Di sini yang diciptakan adalah kepercayaan. Nah, gitu, betul. Misalnya tadi ya kelompok dua yang ibu-ibu, mungkin dengan kerjasama mereka dan kepercayaan mereka dan juga keseriusan mereka, sehingga mereka mendapatkan langsung. Gitu. Nah, iya, tidak lama ya. Meroyong dengan bekerja sama, dengan saling mempercayai terhadap tim, berarti kita akan lebih mudah dalam meraih suatu visi atau suatu tujuan. Oke, terima kasih Bu Yuli. Ada lagi nggak? Ya. Boleh, Bapak. Gimana Pak pandangannya? Pembuatan selalu. Lagi-lagi. Bukannya tidak. Udah. Iya. Laki selalu mengatakan senang. Boleh, terima kasih. Ada lagi tidak Pak Bu? Ada lagi? Boleh. Kalau tidak, sama juga. Oh iya, terima kasih. Saya menyimpulkan ini dengan pendidikan. Kita langsung ke materi saja ya. Boleh saya tutup Bapak Ibu? Oke. Boleh Pak. Boleh silakan. Baik, kita mulai ke materi. Di sini adalah materi diseminasi atau pengimbasan modul yang salah satu modul yang saya pelajari di grup penggerak ini selama 2 bulan ke belakang. Diseminasi itu sendiri adalah sharing materi ya Ibu Bapak ya, sharing informasi, berbagi informasi, kita sharing. Jadi mohon maaf di sini bukan untuk menggurui atau merasa lebih baik dari Bapak Ibu guru, bukan ya. Tapi di sini saya bermaksud untuk sharing tentang informasi yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Itu untuk diseminasi itu sendiri. Nah, untuk kalimat budaya positif itu sendiri, kalimat ini tidak asing di telinga kita ya Bapak Ibu ya. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak budaya itu apa? Kebiasaan. Ya, betul. Kalau positif, positif itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang baik. Positif itu apa Pak? Nah, kebiasaan yang baik. Cuman yang kita tanamkan di sini, kita lebih fokus ke lingkungan kelas dan sekolah ya Bapak Ibu. Oke. Kenapa kita harus menumbuhkan budaya positif di sekolah? Nah, latar belakangnya adalah budaya positif ini sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kita selalu ingin kelas itu kondusif ketika kita melakukan pembelajaran ya. Karena kalau misalkan ricuh, kita juga malas ya untuk melakukan pembelajarannya. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Jadi anak datang ke sekolah, mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas itu bukan, jadi mereka tidak merasa bahwa itu adalah beban yang harus mereka pikul, tetapi mereka akan merasakan bahwa itu adalah sebuah kebutuhan mereka sendiri. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Latar belakang ini sangat selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari di kemarin. Kita mengisi apa Bu? Platform Merdeka Mengajar. Di situ kita mempelajari pemahaman pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Begitu Bapak Ibu. Maka di sini pengertian budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada kata atau ada kalimat berpihak pada murid. Itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Berpihak kepada murid. Kenapa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, Bapak Ibu? Kenapa? Kalau dulu kita itu berpandangan bahwa anak itu bagaikan kertas kosong. Nah, bagaikan kertas kosong yang tugas kita sebagai pendidik adalah mengisi kertas tersebut. Begitu kan tujuan kita? Nah, ternyata setelah saya mempelajari pemahaman-pemahaman di guru penggerak ini, ternyata pemahaman seperti itu keliru, katanya Bapak Ibu. Ternyata anak itu tidak bagaikan kertas kosong, tetapi anak itu bagaikan kertas yang sudah penuh dengan tulisan-tulisan atau gambar-gambar, tetapi itu masih samar-samar. Dan tugas kita adalah menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Begitu. Kira-kira dapat dipahami tidak? Oke, contohnya gini. Kalau kita mengibaratkan bahwa anak itu adalah kertas kosong dan kita harus mengisinya, berarti kita akan mengisi semau kita ya? Iya. Berarti kita akan mengisi. Contohnya gini. Kita nih ada anak masih baru lahir atau apa, kita punya anak ya Bapak Ibu, masih kecil. Karena kita menganggap anak tersebut adalah kertas kosong, maka kita mengatur anak tersebut masa depannya harus menjadi apa, gitu ya. Harus menjadi guru kah, harus menjadi dokter kah, harus menjadi apa, padahal si anak itu sendiri mempunyai bakat yang sudah dia bawa sejak lahir, misalkan sebagai musisi yang hebat misalkan. Nah, itu dia, berarti kita itu mengarahkan potensi atau menggali potensi yang sudah ada pada diri anak. Misalkan potensi si anak maunya jadi guru, kita sebagai orang tuanya memaksakan si anak tersebut harus jadi dokter. Kira-kira si anak bisa menerima atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya, karena si anak itu merasa terpaksa. Nah, itu untuk kalimat berpihak kepada murid. Lanjut. Nah, bagaimana dong Bapak Ibu cara kita untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah? Caranya, langkahnya yang pertama kita bisa menggunakan atau menciptakan disiplin positif. Maksudnya, disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya efektif antara guru dan murid, melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Saya tidak bermaksud atau saya tidak bicara bahwa disiplin yang kita terapkan selama ini itu negatif, tidak ya Bapak Ibu. Tapi kita di sini mempelajari satu lagi pemahaman, yaitu disiplin positif. Maksudnya di sini kita harus ada komunikasi antara anak dengan guru. Biasanya di sekolah itu ada peraturan ya Bapak Ibu? Ya. Ada, contohnya apa misalnya? Contohnya, peraturan di sekolah kita salah satunya apa misalnya? Nah, datang tepat waktu. Kita anak harus misalkan datang jam berapa gitu ya. Itu merupakan peraturan satu pihak. Ya tidak Bapak Ibu? Ya. Kita tidak berunding dulu kepada anak, kita mau masuk jam berapa nih, tidak kan? Ya. Tapi itu adalah peraturan satu pihak. Nah, kalau untuk di kelas, suasana di kelas ini, kita menciptakan disiplin positif yang berasal dari anak itu sendiri. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka.
Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi tidak ada lagi yang seperti ini Bapak Ibu, misalkan gini. Kamu kesiangan nih, kamu telat 30 menit, sok push up. Nah, tidak ada lagi hukuman seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita akan mendekati dulu anak itu alasannya apa bisa kesiangan, misalkan gitu. Terus untuk disiplin kelas juga, ini timbul dari anak-anak itu sendiri. Kita itu jadi anak ditanya, sok anak-anak untuk bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman, dengan tentram, itu kalian pengennya gimana? Gitu. Nah, kemarin saya sudah melakukan aksi nyata untuk membuat suatu keyakinan kelas ya. Jadi disiplin positif yang kita tumbuhkan, yang kita keluarkan di sini itu bernilai kebajikan seperti yang tertera pada profil pelajar Pancasila. Apa saja Ibu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebenatan global. Iya, yang ketiga bergotong royong. Yang keempat Mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, ini adalah suatu bukti aksi nyata yang sudah saya coba melakukan disiplin positif di kelas, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kemarin itu ketika masuk pembelajaran semester 2, di minggu-minggu pertama masuk semester 2 itu, saya membuat berunding, bermusyawarah dengan anak-anak di kelas, dengan murid-murid untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita gimana sih nih maunya gimana belajar itu gitu ya. Nah, saya mengajak anak-anak di kelas untuk mengutarakan keinginan mereka dengan menuliskannya di sticky note ya, yang kuning-kuning itu. Saya bagi mereka satu persatu sticky note untuk menuliskan apa sih keinginan mereka selama pembelajaran berlangsung, begitu. Nah, terus ditempelkan. Dengan begitu kita bisa mengetahui nih keinginan mereka itu seperti apa. Di sini mereka ada yang bilang kayak gini Bapak Ibu. Ibu, abi mah alim aya nu ngaganggu nuju belajar teh. Ada, berarti ada ya yang suka mengganggu ya. Terus, Ibu, saya itu nggak mau nulis panjang-panjang, suka pegel. Nah, ada yang bilang kayak gitu. Ada juga Ibu, kalau misalkan pembelajaran sedang berlangsung itu, Ibu jangan cepet-cepet menerangkannya. Nah, jadi saya mau belajar santai. Ada juga anak yang bilang gini, Ibu, abi mah hoyong rerencangan upami kalau minjem benda itu mau dikembalikan katanya gitu. Jadi ada yang minjem pulpen, minjem penghapus, enak aja yang beli siapa, yang pakai siapa, tidak dikembalikan. Ada juga yang seperti itu. Banyak sekali keinginan anak-anak ternyata ya Bapak Ibu. Nah, setelah melihat keinginan mereka meskipun beragam tapi banyak juga yang keinginannya sama. Maka di sini saya kerucutkan. Saya simpulkan bahwa ternyata setiap anak, setiap anggota kelas itu perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas itu perlu merasa senang. Jadi tidak mau ada yang merasa tertekan atau merasa sedih. Juga setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi jangan ketika ibu memberi tugas harus mengerjakan dong semuanya. Nah, apalagi di dalam kelompok. Yang mikir-mikir, yang main-main, nilainya sama. Ada ya? Suka ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Iya. Nah, selain itu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, tidak mau diganggu itu dia. Yang selanjutnya ada selalu bersikap positif. Ada katanya Bu, Pak, anak yang suka mengejek dengan nama ayahnya katanya. Jadi dia itu merasa kesal karena diejek dengan
nama ayahnya, cenah gitu. Gitu. Selanjutnya senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Selanjutnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang tadi itu dia ya, yang meminjam Ya. tidak dikembalikan. Bukan minjam Bu itu mah. mau Lanjut. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jangan dikumpulkan kapan, itu harus ditaati. Senantiasa membantu. Nah, itu dia kalau tadi ada teman yang tidak membawa pensil, yang membawa pulpen harus dibantu, tapi yang minjem harus mengembalikan. Iya, itu Pak harus tahu diri. Nurutan pakai. Di sini berarti yang kita butuhkan adalah sikap hormat ya Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tentang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Apalagi itu kerja kelompok, jadi semuanya harus kerja. Lanjut, di sini ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima, ya Bapak Ibu. Jadi ada anak yang minder, misalkan gimana, tapi anak itu ternyata butuh, suka ada ya Bapak Ibu, anak yang sendiri aja di kelas itu. Dia tidak main dengan temannya, dia tidak bersosialisasi, dia terlihat sendiri, terlihat sedih, terlihat murung, itu selalu ada. Makanya di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Oke. Nah, dari semua itu ternyata kita dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ternyata menurut William Glasser yang saya pelajari itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Pernah nggak kalau misalkan kita lagi menerangkan, ternyata sudah masuk waktu istirahat. Kelaparan ini. Nah, anak-anak itu suka nyeletuk gimana Pak Bu? Istirahat Bu, istirahat Pak. Padahal kan kita tahu, cuman tanggung aja kita lagi ngobrol ya, tanggung aja kita sedang menjelaskan, kita merasa yang sabar dong anak-anak misalkan, tetapi kan kita harus mempertimbangkan bahwa mereka ingin segera beristirahat karena mereka sudah merasa lapar. Nah, apalagi di sini Bu ya, pas buka warungnya pas istirahat. Iya. Ya pas istirahat jam masuk. Jadi kalau misalkan telat istirahat itu di sini kehabisan ya Pak ya. Bu, cenah kehabisan itu makaroni basah, pernah saya juga ada yang bilang kayak gitu. Nah, itu berarti kebutuhan bertahan hidup juga yang harus kita perhatikan terhadap anak didik kita ya, Bapak Ibu. Lanjut yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belong. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu saya rasa semua anak, semua orang merasa seperti itu ya Pak Bu. Ya, mereka ingin kita sayang, mereka ingin kita diterima gitu ya dimanapun, tidak mau diasingkan, tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin. Yang ketiga ada penguasaan. Nah, penguasaan ini misalkan gini, maksudnya bukan berkuasa di kelas, tetapi ketika mereka misalkan dapat melakukan suatu hal yang orang lain tidak dapat melakukan. Misalkan dalam matematika, yang lain belum bisa, dia udah duluan aja bisa mengerjakan. Nah, itu dia membutuhkan penguasaan, maksudnya dia membutuhkan pujian. Mereka membutuhkan apresiasi begitu. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Mungkin itu Bapak Ibu guru yang lain juga sudah paham ya. Mereka bebas berpendapat, mereka bebas ingin apa saja ya di kelas, selama itu hal-hal yang positif. Mereka tidak ingin ada yang mengatur, mereka tidak ingin ada yang menekan siapapun itu. Yang kelima ada kesenangan. Mungkin Bapak Ibu pernah berpengalaman ketika proses pembelajaran berlangsung, ada anak yang tidur, pernah nggak Pak Bu? Pernah. Kenapa nih bisa tidur? Atau ada yang tidak mau menulis ya?
Kira-kira itu apa kebutuhan mereka? Nah, mungkin saja mereka merasa bosan dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Tugas kita berarti apa supaya mereka merasa senang? Nah, betul Ibu, metode pembelajaran yang harus kita ubah. Mungkin dengan menyertai ice breaking seperti tadi ya Bu ya. Ya. Nah, jadi anak yang tadinya ngantuk, yang tadinya bosen bisa Kasih silver queen ya. Iya. Bisa begitu. Kasih Tiap anak. Jadi begitu ya. Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran yang lebih hidup, yang lebih ceria, yang lebih menyenangkan. Gitu. Selanjutnya, nah, di sini kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama ada penghukum. Ini lebih ke ketika anak melanggar suatu peraturan ya, ketika anak berulah, ketika anak bermasalah. Nah, posisi kontrol kita yang mana yang selama ini kita sampaikan ke anak? Kita ini berperan sebagai apa selama ini? Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, apakah pembuat merasa bersalah? Yang ketiga, apakah teman? Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima itu manajer. Kira-kira kita selama ini menghadapi anak yang bermasalah suka menjadi seorang apa, Bu, Pak? Penghukum. Oke, penghukum, kadang pembuat merasa bersalah dengan tujuan kita agar anak sadar atas kesalahannya ya, Bapak Ibu. Ternyata lagi-lagi yang saya pelajari itu keliru. Jadi kita itu tidak boleh menjadi seorang penghukum. Di sini penghukum itu biasanya ciri khas penghukum ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya gimana Pak Bu? Melotot atau jarinya menunjuk. Misalnya gini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Biasanya disertai dengan push up 100 kali. Nah, biasanya kayak gitu ya, tapi kita enggak ya Pak Bu ya. Nah, itu adalah seorang penghukum. Contohnya seperti itu. Dampaknya apa, cenah Bapak Ibu? Dampaknya kalau misalkan kita menjadi seorang penghukum, umpan balik atau timbal balik dari anak itu, anak akan merasa ya sedih, karena dimarahin, sakit hati, atau ada juga anak yang balik benci sama kita ya, Pak Bu ya, karena mereka merasa direndahkan, apalagi kalau kita menghukumnya di depan orang banyak, di depan umum. Begitupun terhadap anak-anak kita juga ya, Pak Bu ya. Jadi katanya kalau misalkan kita mau memarahi atau apa, cobalah jangan di depan umum, karena anak juga senantiasa punya harga diri. Yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Nah, saya sendiri sering yang ini Pak Bu, membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lemah lembut. Ya, jadi yang ini beda dengan penghukum yang tadi, yang gimana? Yang teriak-teriak, yang melotot. Kalau ini enggak. Jadi di sini Bapak Ibu menciptakan suasana yang hening sekali. Di sini biasanya Bapak Ibu mengeluarkan kata-kata, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Kamu nggak kasihan apa sama orang tua kamu yang sudah menyekolahkan? Kamu nggak kasihan, ibu sudah menerangkan capek-capek dari pagi sampai siang. Nah, biasanya itu ya Pak Bu, itu adalah pembuat merasa bersalah. Ternyata dampak kepada anaknya adalah si anak itu merasa gagal. Si anak itu merasa rendah di diri, si anak itu merasa tidak bisa menjadi orang yang diharapkan oleh orang-orang yang dia sayangi. Ternyata itu juga masih kurang kurang pas ya dalam kita menghadapi permasalahan anak. Yang ketiga, kita berposisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, Bapak Ibu.
Kalau di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melakukan pendekatan persuasi. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu menggunakan kata-kata, ya sudahlah, kali ini mah nggak apa-apa, biar nanti Bapak bantu bereskan, misalkan gitu ya. Atau misalkan gini, ayo dong jangan berisik, kasihan dong sama ibu nih, kalau ibu dimarahin sama Bapak kepala sekolah gimana. Nah, itu kita memposisikan sebagai teman. Ini ada nilai positifnya kalau yang ini, Bapak Ibu, ada nilai positifnya, yaitu anak merasa nyaman bersama kita. Ya, jadi anak lebih terbuka, lebih merasa nyaman bersama kita, namun ada juga dampak negatifnya, yaitu apa? Ya, melunjak ya, karena anak merasa bahwa kita ini adalah temannya. Ya, terus kalau misalkan suatu saat mereka bermasalah kita tidak membantu, si anak akan merasa kecewa kepada kita. Loh, kok Bapak nggak bantu saya pikir Bapak teman saya, kan gitu ya. Gitu, itu adalah dampak negatif kalau kita memposisikan sebagai teman terhadap anak didik kita. Selanjutnya yang keempat, posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya gini, contohnya, kamu kenapa kesiangan? Kamu tahu kan aturannya kalau kesiangan itu kayak gimana? Ya, biasanya Bapak Ibu di sini kalau sebagai pemantau biasanya dengan nada suara yang datar, penampilannya yang formal, ya. Kamu kenapa kesiangan? Misalkan gitu. Kamu tahu kan kalau kesiangan kamu itu dikurangi poinnya berapa? Misalkan. Kalau misalkan udah dapat poin kesalahannya, kamu nanti bisa dikeluarkan, itu sebagai pemantau. Atau misalkan gini, kenapa kamu kesiangan? Kamu tahu kan aturannya kalau kesiangan gimana? Tahu Pak, misalkan kata anak, harus apa? Harus tinggal di kelas selama berapa menit si anak itu kesiangan. Jadi si anak itu tidak ikut istirahat, karena harus menebus waktu yang tadi tertinggal, misalkan begitu. Nah, si anak itu bisa saja merasa tidak nyaman karena dia tidak bisa bergabung dengan teman-temannya untuk istirahat. Kita juga sebagai pendidik merasa tidak nyaman juga ya Bu ya, karena kita juga sama akan merasakan lapar, kita juga sama ingin istirahat. Oh ternyata untuk pemantau ini juga masih belum begitu efektif ya untuk menghadapi anak didik kita, permasalahan anak didik kita. Nah, yang kelima, di sini yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mengelola keadaan tersebut. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya di sini Bapak Ibu akan mengatakan, kalau sudah membuat keyakinan kelas seperti yang tadi saya sampaikan, kan membuat keyakinan kelas, berarti di situ anak akan ingat ya, apa yang kita yakini kemarin di kontrak kelas, misalkan si anak itu menjawab misalkan, oh iya Bu, saya tidak boleh kesiangan. Oh ya sudah, tidak apa-apa, misalkan gitu. Nah, di sini ternyata yang paling efektif adalah kita harus memposisikan sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah sudah paham belum tentang manajer? Bahwa kita itu harus menjadi seorang manajer. Nah, kalau misalkan belum, di sini ada bagaimana dong supaya kita ini bisa menjadi seorang manajer ketika menghadapi permasalahan anak, ya. Nah, di sini caranya adalah kita bisa menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Sudah pernah dengar belum? Belum. Segitiga restitusi di sini, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi dulu tindakan yang salah. Jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita yakini bersama-sama. Nah, di sini yang pertama tentang menstabilkan identitas.
menstabilkan identitas di sini maksudnya contoh dari kata-kata untuk menstabilkan identitas adalah yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena sejatinya kita ini seorang manusia yang apa Bu, Pak? Tidak luput dari dosa. Tidak luput dari dosa. Bukan ya. Abu ya. Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa ya, karena semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Bukan Nah, jadi kita ke situ dulu, kita stabilkan dulu identitas kita sebagai seorang manusia. Misalkan gini, kita bisa kok menyelesaikan masalah ini, Ibu yakin kok kamu bisa gitu ya. Terus lanjut, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, ini biasanya ada yang bertengkar. Misalkan ada 2 orang anak yang bertengkar, Bapak Ibu, sampai ke pajambak-jambak, sampai ke bajunya sobek, misalkan salah satu anak tersebut. Nah, ketika kita menghadapi anak tersebut, kita sampaikan kepada mereka bahwa kita tidak tertarik mencari siapa nih yang salah, tidak ya. Tetapi kita akan mencari solusi dari permasalahan ini, begitu. Yang selanjutnya, nah kamu berhak merasa begitu. Misalkan si anak yang bajunya disobek tadi, dia ngamuk-ngamuk nih, gak terima. Nah kita juga sampaikan kepada mereka, kamu berhak kok merasa begitu. Kamu harus bangga karena kamu telah mempertahankan apa yang kamu miliki. Nah maksudnya seperti itu. Lanjut, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Biasanya ini anak yang sering melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya kita tanya terhadap mereka, apakah dengan kamu melakukan hal-hal seperti itu, keuntungan untuk kamunya apa? Misalkan, apakah kamu sedang menjadi teman untuk diri kamu sendiri? Misalkan seperti itu. Nah itu contoh-contoh, beberapa contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas anak. Yang pertama. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah menstabilkan identitas anak yang tadi, kita menyampaikan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, kita lanjut ke validasi tindakan. Misalkan gini kata-katanya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, tapi kamu sekarang udah bisa menahannya dengan hanya melakukan ini, gitu ya. Jadi anak itu jangan dulu dicecar ya, Bapak Ibu. Lanjut, misalkan gini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kenapa tadi kamu sampai menjambak dia, merobekkan bajunya? Udah itu pas Abi ngalewat direngkas. Toh, ku Abi tadi kenyang acukna, sobek. Kan itu anak punya alasan tersendiri. Atau misalkan gini, kamu patut merasa bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang itu tadi contohnya ya, Bapak Ibu. Lanjut di sini, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Misalkan, ya dia menuntut nih, gimana caranya supaya baju saya bagus kembali, gitu kan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contohnya, kamu lebih menahan emosi kamu, misalkan seperti itu. Setelah validasi tindakan, kita langsung menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ke anak ya. Kalau kamu di kelas atau kamu di keluarga, kita itu harus saling bagaimana? Anak biasanya menjawab, harus saling menyayangi Bu, harus saling menghormati. Nah, dengan tindakan kamu yang seperti itu, apa kamu menyayangi, apa kamu menghormati? Nah, begitu. Atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu kembali ke kontrak kelas, keyakinan kelas yang tadi di sticky note itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita mengingatkan, oh iya, katanya di kelas itu ternyata tidak boleh ada yang mengganggu, misalkan boleh. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kan kamu ingin kelas itu seperti apa? Nyaman Bu, tentram Bu, misalkan damai Bu. Terus dengan perbuatan kalian yang seperti ini, apakah damai di kelas? Tidak, kan gitu biasanya ya. Yang terakhir, nah ini, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Biasanya kita menanyakan ke anak seperti itu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau perbuatan
Silakan, kamu mau jadi orang seperti apa? Biasanya anak menjawab yang baik-baik ya. Tidak ada ya, Pak, Bu, anak yang menjawab mau menjadi preman. Tidak ada ya. Biasanya anak menjawab, saya ingin menjadi orang yang soleh, saya ingin menjadi orang yang sukses. Nah, itu juga yang saya dapatkan ketika saya melakukan aksi nyata, mencoba hal-hal baru yang saya pelajari di sini. Nah, kalau sudah menstabilkan identitas, sudah validasi kesalahannya apa, sudah menanyakan keyakinan, barulah kita menanyakan kepada anak-anak tersebut, bagaimana dong kamu mencari solusi atas kesalahanmu ini, misalkan gitu. Untuk anak yang kesiangan, Bu, misalkan pas ditanya, saya pernah di sini ada dokumentasinya ketika saya melakukan aksi nyata kepada anak yang kesiangan, Bu. Di sini anak menjawabnya, nah yang ini. Di sini anak yang kesiangan menjawab, iya Bu, saya bangun kesiangan. Kenapa bisa bangunnya kesiangan? Begadang Bu, wengi, saya gitu. Kok begadang? Apa? Enggak Pak, karena ini perempuan nonton drakor katanya. Tanggung Bu, sana penasaran kalau nggak sampai selesai, sana gitu. Oh gitu, Ibu kan baru tahu gitu ya. Terus sekarang gimana dong solusinya untuk kamu agar tidak kesiangan lagi? Bu, Abi mau nonton drakor deui sana Abi sok penasaran. Terus Abi bade mau bikin alarm Bu, biar nggak kesiangan. Nah, berarti itu sudah ada solusi ya dari anak itu sendiri, bukan kita yang mengatur. Nah, kalau anak sudah menjawab seperti itu, kita bisa menanggapinya dengan, ya sudah, Ibu hargai usaha kamu, misalkan gitu ya. Mudah-mudahan besok kamu tidak kesiangan lagi. Nah, misalkan seperti itu. Ya, demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala tanggapannya, dukungannya, partisipasinya. Silakan. Yang telah disampaikan tadi, silakan diberikan waktu beberapa menit ke depan untuk bertanya ataupun sharing masalah yang telah disampaikan. Atau menanggapi, menambahkan, silakan bebas saja. Ya. Silakan kepada siapa saja yang ingin menanggapi, bertanya ataupun sharing masalah-masalah yang timbul saat kita proses belajar mengajar ataupun yang telah disampaikan tadi. Silakan. Enggak. Itu kan untuk kasus kadang kan karakter anak itu berbeda-beda ya. Iya. Kadang ada yang bisa diajak berbicara dengan baik, kadang ada yang ngeyel gitu kan, dengan gimana keyakinan kelasnya. Kan itu pertama dibuatkan dulu keyakinan kelas ya. Betul. Setelah dibuat keyakinan kelas, bahwa dia bikin keyakinan bahwa yang enak-enak menurut dia. Contohnya di kelas itu boleh bawa HP atau di kelas itu sepakat jam tidak boleh ada PR atau tidak boleh ada mencatat. Nah, kalau menghadapi anak-anak dengan keyakinan-keyakinan yang seperti itu, solusinya seperti apa ya? Terima kasih. Baik. Oke, izin menjawab Bapak moderator. Baik, untuk pertanyaan Pak Jendi, di sini memang ya Bapak Ibu, tantangan kita antara perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas itu kan, kalau peraturan itu satu pihak dari kita ya, karena itu satu pihak, kita tidak mungkin membuat peraturan-peraturan yang negatif, ya kan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita membuat keyakinan karena itu melibatkan anak, keinginan anak berpihak kepada murid, tidak menutup kemungkinan ada anak yang mengusulkan peraturan, mengusulkan keyakinan itu yang menurut kita itu tidak baik, Bapak Ibu ya. Yang contohnya tadi yang disampaikan oleh Pak Jendi, misalkan memang ada itu Pak, ketika saya melakukan aksi nyata, membuat keyakinan kelas, memang ada anak yang
catatan di sticky note-nya itu saya ingin HP saya itu tidak disimpan di kantor katanya. Saya ingin bisa pegang HP selama saya di kelas, ada loh itu, memang ada. Di situ kita tidak kita tidak mensepakati. Semua sepakat tidak setuju atas jadi lebih banyak yang tidak sepakat atas keinginan anak tersebut. Kenapa? Di situ saya menanyakan kepada anak tersebut, kenapa ingin membawa HP? Ya, anak itu diam loh Bu, nggak jawab dia. Ketika saya tanya, kenapa ingin membawa HP selama pembelajaran? Kenapa ingin membawa HP selama di kelas? Ternyata setelah saya tanya seperti itu, anak tersebut tidak menjawab. Nah, kalau misalkan tidak menjawab, saya coba pancing ke anak-anak yang lainnya. Misalkan kepada anak yang mengusulkan, Bu, tidak boleh memakai topi dan jaket di dalam kelas. Misalkan gitu ya. Nah, saya tanyakan, kamu mengusulkan tidak boleh memakai jaket dan topi di dalam kelas, alasannya apa? Gitu ya. Si anak itu bisa menjawab, supaya terlihat seragam Bu, supaya indah dipandang. Nah, kira-kira itu hal yang positif atau negatif Bapak Ibu? Positif ya, memang benar ya. Nah, berarti makanya kita sepakati. Ada juga anak yang bilang gini, Pak, Bu, saya tidak ingin ada sampah di dalam kelas. Saya tanyakan kepada anak tersebut, alasannya apa? Kenapa kamu tidak ingin ada sampah di dalam kelas? Abi teh butuh nyaman, upami aya sampah di kelas teh, komo anu ieu mah osok aya nu miceun sampah teh karena kolong-kolong meja anu abi saurna teh kitu. Janten teh nyaman, Bu. Itu kan merusak kebersihan, keindahan kelas. Nah, anak-anak tersebut bisa menjawab kan? Ketika saya bertanya kepada anak yang ingin membawa HP di kelas, dia tidak menjawab alasannya apa. Setelah itu saya pancing lagi untuk bertanya, kamu kalau buka HP di kelas, apa aja sih yang biasanya kamu buka? Gitu ya. WA, Bu. Game, Bu. TikTok, Bu. Nah, itu dia. Ternyata kira-kira aplikasi yang kalian buka di kelas game TikTok itu kira-kira bisa mengganggu pembelajaran tidak? Mengganggu, kata yang lainnya begitu. Jadi gimana nih? Bawa HP di dalam kelas selama pembelajaran boleh tidak? Tidak, kata yang lain. Kenapa tidak? Karena bisa mengganggu pembelajaran. Jadi sudah out saja, yang itu tidak disepakati. Begitu Bapak. Boleh yang lainnya? Ya, yang lainnya? Silakan. Mungkin saya di sini bukan ingin bertanya ya Bu, tapi ingin sedikit menambahkan argumen bahwa mengenai aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu itu tuh sebenarnya bukan hanya kebiasaan yang apa ya, yang memang benar-benar melekat di anak, tetapi juga itu bisa merubah paradigma anak. Dari mulai kan ada kontrak belajar, terus ada ketepatan memasuki kelas, terus menjelaskan pembelajaran secara detail. Itu tuh yang mengakibatkan bahwa yang tadinya paradigma anak ke pelajaran matematika itu terkesan sulit, nah berubah paradigmanya jadi, oh ternyata semua pelajaran itu tidak sulit asalkan memang kitanya itu nyaman belajar, terus memberikan pembelajaran sesuai gaya belajar anak, karena kan setiap anak itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Ya, dan belajar itu kan sesuai gaya belajar anak juga, ada yang visual, ya, kinestetik dan auditori. Nah itu, jadi memang betul sekali berdasarkan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu. Dan selain dari itu pembelajaran yang meninggalkan gadget ya Bu, jadi tidak boleh menggunakan gadget selama pembelajaran, itu lebih memfokuskan pikiran anak justru ke pelajaran, bukan ke hal yang lain. Mungkin itu Bu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Risma atas tanggapannya. Memang betul ya Bapak Ibu, di sini ketika kita membuat keyakinan kelas, pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa minggu terakhir ini, itu ternyata memang merubah paradigma. Katanya memang anak ada yang nyeletuk loh Bu, kayak gini, Bu dulu mah abi teh tegang kami belajar matematika teh, ayeuna mah henteu Bu. Kemarin juga saya melakukan wawancara ya Pak Ade ya, kepada anak-anak, Pak Ade tahu, dan ternyata jawaban mereka katanya sekarang pembelajaran sama Ibu tuh jadi lebih seru katanya. Saya jadi lebih pede, lebih
lebih berani tampil ke depan, ada yang seperti itu. Dan ternyata itu tidak hanya berdampak untuk anak didik kita juga, Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat keyakinan kelas, misalkan harus tepat waktu ketika masuk setelah istirahat, misalkan ketika masuk kelas harus tepat waktu misalkan. Nah, biasanya saya ini biasanya kalau udah istirahat, nanti ajalah dulu ya. Biasanya gitu, meskipun udah bel, bentar lagi lah, tanggung ini belum habis, misalkan makan atau gimana. Sehingga anak menunggu kita selama beberapa menit ya, kita di kantor. Bahkan ada anak yang nyari kita ke kantor ya, Bapak Ibu. Pernah nggak ada anak ke kantor kayak gini, Ibu, punten pelajaran Ibu. Nah, suka ada ya yang kayak gitu. Itu berarti kita kalau melakukan keyakinan kelas, saya juga sekarang jadi buru-buru Bu, karena malu sama anak-anak. Masa kita membuat keyakinan kelas anak-anak saja mau pas waktu habis istirahat, pas mau masuk itu kelihatan pada lari, masa kita di kantor aja kan gitu. Jadi kita juga tertuntut untuk sama-sama menepati waktu begitu. Jadi ternyata tidak hanya memperbaiki karakter anak, tetapi juga dapat memperbaiki karakter kita yang juga kita tidak luput dari kesalahan juga, meskipun kita adalah seorang pendidik. Ya. Mungkin ada lagi, mungkin satu orang lagi berikan kesempatan sebelum acara selesai. Ya, lagi. Izin menanyakan lagi, Bu, itu kan untuk keyakinan kelas kan untuk jenjang SMP itu kan lebih mudah ya, karena anak-anaknya bisa diajak komunikasinya. Untuk jenjang-jenjang yang lebih bawah itu yang kayak SD kelas 1 atau tingkatan RA, PAUD itu kan untuk ajak ngobrolnya agak susah gitu. Apakah keyakinan kelas itu bisa diterapkan juga di jenjang-jenjang yang lebih bawah? Terima kasih. Oke, boleh Bapak Ibu, boleh. Sebenarnya saya mewakili Ibu Elsa ya. Ya, boleh. Jujur Bapak Ibu, saya juga sambil mikir ini, karena saya tidak pernah mengajar di PAUD juga ya. Memang kalau untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas antara anak SMP, SMA, kita itu lebih gampang berkomunikasi ya, lebih langsung mengerti misalkan. Mungkin di sini kita bisa mempertimbangkan untuk anak PAUD dan anak SD. Kalau misalkan bagaimana dong keyakinan kelas, kalau SMP kan langsung jawab aja, Bu jangan pakai jaket, Bu jangan pakai ini. Nah kalau PAUD sama SD berarti kita ini perlu menuntun, Bapak Ibu ya, perlu menuntun, perlu memancing obrolan, memancing misalkan kayak gini. Misalkan ayo anak-anak, kira-kira ini masalah memakai jaket misalkan. Kira-kira di sini yang bajunya beda satu orang siapa? Misalkan kan gitu, beda ya. Biasanya anak TK si A misalkan gitu. Nah, kita tanya misalkan mau gimana? Misalkan mau sama atau mau beda? Mau sama. Biasanya kan gitu ya anak ya Bu ya. Kecuali kalau anak itu misalkan sakit atau apa, kita melakukan pertimbangan tersendiri. Jadi kalau misalkan untuk SD sama untuk PAUD memang kita perlu perlu pendekatan yang lebih ya Bu ya. Kita perlu pendekatan yang lebih, perlu pancingan supaya anak tersebut nyeletuk bilang apa gitu. Begitu. Jadi kita harus menuntun dalam berbicara juga. Mungkin begitu Pak. Gimana Bu? Ibu RA. Begitu. Gimana? Apakah ada lagi? Atau sudah cukup? Mewakili. Iya. Dan? Ya, boleh Pak. Cukup. Kan Bu Yulina ada lagi yang disampaikan atau ditutup saja? Oke, saya sampaikan dulu sedikit ya. Terima kasih. Pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan hadir di sini ya. Karena mungkin ini bukan acara formal sekolah, tapi mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kita sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa kita terhadap perubahan yang lebih baik mengenai pendidikan, mengubah paradigma kita yang tadinya keliru menjadi lebih terarah begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih, semoga Ibu Bapak sehat selalu dan diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, terima kasih atas kerjasama para peserta sekalian, Bapak dan Ibu guru, juga pada Ibu Yulina, calon guru penggerak. Saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara ini. Akhir kata, marilah kita tutup saja acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan lain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.